Scene diawali dengan adegan seorang ilmuwan cacat yang datang ke sebuah gua kelelawar vampir dengan diantar helikopter. Ilmuwan tersebut membutuhkan beberapa kelelawar vampir untuk dijadikan objek penelitian. Untuk memancing kelelawar vampir keluar dari gua, ilmuwan tersebut menyayat tangannya. Adegan berpindah ke 25 tahun yang lalu, di mana pertama kali Michael bertemu dengan seorang anak dari keluarga kaya raya yang mempunyai penyakit kelainan darah langka sama seperti dirinya. Anak itu bernama Lucian, saking akrabnya Michael biasa memanggilnya dengan panggilan Milo. Pada suatu momen tiba-tiba Milo pingsan karena alat transfusi darahnya rusak. Dikarenakan tidak ada dokter dan suster, Michael berinisiatif untuk mencoba membetulkan alat tersebut dan berhasil. Milo pun sadar kembali. Nicholas, seorang dokter yang menangani Michael dan Milo takjub dengan kemampuan Michael dalam memperbaiki alat transfusi darah. Nicholas tidak ingin Michael menyia-nyiakan bakatnya begitu saja. Berbekal informasi yang dia miliki, dia menawarkan kepada Michael untuk belajar di luar negeri. Setelah Michael pergi, dia mengirim surat kepada Milo. Dia berjanji akan belajar dengan keras dan mencari obat yang dapat menyembuhkan penyakit mereka berdua. Dengan usaha dan kerja kerasnya, akhirnya Michael berhasil lulus menjadi dokter dengan sangat memuaskan, dan dia juga berhasil menciptakan darah buatan yang sangat membantu kebutuhan medis. Atas penemuannya tersebut, Michael mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia. Scene berpindah ke kota New York, di mana Michael bekerja di suatu rumah sakit untuk menolong para pasien yang menderita darah langka. Di rumah sakit, Michael dibantu oleh seorang dokter cantik yang bernama Dr. Martin. Selain itu, Dr. Martin juga merupakan asisten Michael dalam penelitian DNA kelelawar vampir. Michael percaya dengan memasukkan DNA kelelawar ke dalam tubuhnya dapat menyembuhkan penyakit darah langka yang dia idap sejak lahir. Beberapa kali Michael melakukan uji coba dengan menyuntikkan DNA kelelawar ke dalam tubuh tikus dan selalu gagal. Tiba-tiba datang seorang perawat dan memberitahu bahwa ada pasien yang kritis dan butuh penanganan Michael segera. Michael dan Dr. Martin segera bergegas menuju ke kamar pasien tersebut dan segera memberi tindakan penyelamatan. There you go. Nice, long. Tanpa sengaja pandangan Dr. Martin tertuju kepada tikus eksperimen yang berada di dalam tabung kaca. Dia melihat tikus tersebut bangkit dan sehat kembali. Segera dia memberitahukan hal tersebut kepada Michael bahwa eksperimen tersebut berhasil. Keesokan harinya, Michael menemui sahabatnya Lucian yang biasa dipanggil Milo, dan di sana dia juga berjumpa dengan Dr. Nicholas yang sedang merawat Milo. Milo adalah orang yang selama ini mendanai penelitian DNA vampir yang dilakukan Michael. Lalu Michael mengajak Milo jalan sambil berbincang-bincang santai. Di jalan Milo menanyakan tentang kabar Dr. Martin. Milo mengatakan bahwa dia iri terhadap Michael karena dalam kondisi tubuh seperti ini Michael masih bisa memiliki pacar cantik seperti Dr. Martin. Di sebuah taman, Michael memberitahukan kepada Milo kalau penelitiannya dengan tikus berhasil, sehingga ada kemungkinan mereka bisa sembuh total. Namun Michael masih harus menguji eksperimen tersebut kepada manusia. Dia berencana untuk menyuntikkan DNA kelelawar tersebut ke dalam dirinya. Oleh karena itu dia meminta tolong kepada Milo untuk menyediakan tempat rahasia dan aman yang tidak diketahui pemerintah, karena tindakan itu ilegal dan melawan hukum. Adegan berpindah ke suatu kapal yang berada di tengah laut yang merupakan zona bebas, di mana Michael dan Dr. Martin bersiap-siap melakukan eksperimen dengan memasukkan DNA kelelawar vampir ke dalam tubuh Michael. Berkali-kali Michael melakukan simulasi dan berhasil. Hal tersebut membuat Michael pun merasa yakin bahwa eksperimennya akan berhasil. Dan eksperimen pun dimulai.
Setelah selesai, Michael meminta Dr. Martin untuk mengikat tubuhnya. Tidak berapa lama tubuh Michael pun mulai kejang-kejang. Beberapa saat kemudian datang seorang penjaga yang sedang melakukan patroli. Dr. Martin sempat mengingatkan penjaga tersebut bahwa dia seharusnya tidak berada di lab. Tiba-tiba alarm berbunyi. Dan betapa terkejutnya Dr. Martin, karena dia tidak menemukan Michael berada di kursi tersebut. Lantas mereka pun memeriksa ke dalam ruangan kaca. Betapa terkejutnya Dr. Martin ketika menemukan Michael sedang bergelantungan dan bertingkah aneh. Dan Michael pun menyerang. Mendengar suara tembakan, beberapa penjaga segera bergegas mendatangi lab. Untuk beberapa saat, Dr. Martin bisa menenangkan Michael, namun karena suara sirine yang keras Michael kembali mengamuk. Dr. Martin meminta para penjaga untuk tenang, tapi dia malah didorong hingga terjatuh dan pingsan. Melihat kekasihnya didorong dan pingsan, Michael lalu melompat dan menjebol kaca ruangan. Dan menyerang serta membunuh para penjaga satu persatu. Beberapa saat kemudian Michael mulai sadar. Pelan-pelan wajah dan tangannya berubah kembali seperti semula. Dia tidak tahu apa yang terjadi terhadap dirinya. Michael pun melihat tubuhnya telah berubah menjadi kekar. Michael pun berjalan menuju lab. Dia kaget ketika menemukan bahwa semua penjaga telah tewas. Lalu dia menemukan Dr. Martinez yang tergeletak dan segera memeriksa denyut jantungnya. Ternyata Dr. Martinez masih hidup. Lalu segera Michael melihat CCTV untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Betapa terkejutnya dia, ketika melihat dirinya telah berubah menjadi monster yang ganas. Segera Michael menelepon memanggil bala bantuan. Setelah memanggil bala bantuan, tidak lupa Michael mengambil cairan DNA kelelawar lalu dia melarikan diri dengan terjun dari kapal. Keesokan harinya, polisi datang memeriksa kapal. Mereka dipimpin oleh seorang detektif yang bernama Simon untuk menyelidiki kasus ini. Simon bingung, siapa yang meminta bala bantuan jika tidak ada seorang pun yang selamat. Satu-satunya orang yang selamat hanya Dr. Martin. Dan rekaman CCTV di kapal juga sudah dihapus. Dari rumah, Milo melihat berita tentang kejadian mengerikan yang menimpa sebuah kapal. Betapa terkejutnya Milo, karena kapal tersebut adalah kapal di mana Michael melakukan eksperimen. Adegan berpindah ke rumah sakit, di mana Michael datang untuk menjenguk Dr. Martin. Michael lega karena ternyata Dr. Martin baik-baik saja. Michael lalu pergi ke laboratorium untuk melanjutkan penelitian terhadap serum yang dia bawa dari kapal. Tiba-tiba tubuh Michael melemah. Segera dia pergi ke ruangan penyimpanan darah dan mengambil sekantung darah sintetis untuk diminum. Di sini Michael baru menyadari bahwa dia telah kecanduan darah. Dan dia juga merasa, mempunyai kemampuan lebih dibanding manusia biasa. Tubuh Michael pun memiliki kepekaan yang sangat tajam. Dia dapat mendengar suara supersonik dari jarak yang sangat jauh sekalipun. Dan dia bisa membaca gerakan dengan mendengarnya saja.
Namun itu hanya berlangsung sementara. Setiap 6 jam dia harus meminum darah. Dan semakin lama waktu efektif darah semakin pendek. Michael lalu berpikir, apa yang terjadi jika darah sintetis sudah tidak bisa memuaskan dahaganya lagi. Michael lalu masuk ke dalam ruangan yang terkunci tanpa meminum darah sintetis sedikitpun. Hal itu membuat tubuhnya semakin melemah. Di saat yang sama, Milo masuk ke dalam laboratorium. Dia melihat Michael sedang sekarat di dalam ruang kaca. Michael, it's Milo. What are you doing? Lalu Michael meminta Milo mengambilkannya darah. Blood. Wait. Setelah meminum darah, Michael pun kembali pulih. You did it. You found a cure to live. Milo pun terkejut melihat Michael sudah pulih kembali. Lalu Milo meminta Michael untuk memberikan obat tersebut kepadanya. Namun Michael menolak dengan tegas. Dia mengatakan bahwa yang terjadi pada dirinya bukanlah kesembuhan melainkan kutukan. It's a curse. My brother. Namun Milo memaksa Michael untuk memberinya obat karena dia ingin sekali sembuh. Michael yang kesal lalu menyuruh Milo untuk pergi. I said get out! Dengan tertatih-tatih Milo pun pergi meninggalkan ruangan itu. Adegan berpindah ke rumah sakit, di mana detektif Simon memperlihatkan foto-foto korban yang tewas disedot darahnya kepada Dr. Martin. Lalu detektif Simon bertanya apakah Dr. Martin ingat kejadian itu. Lalu Dr. Martin menjawab bahwa dia tidak ingat apa-apa. Scene berpindah kepada seorang perawat yang berniat untuk pulang setelah menjalani piket sampai larut malam. Saat dia berjalan di lorong, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dia pun berlari ketakutan. Sayangnya perawat tersebut tertangkap dan dibunuh. Keesokan paginya Michael yang baru bangun terkejut melihat keramaian di lorong. Dia melihat seorang perawat yang tewas digigit dan disedot darahnya. Michael pun lalu mengemasi barang-barangnya untuk segera pergi. Dia berpikir bahwa di malam hari dia tidak bisa mengontrol dirinya, hingga menyebabkan seorang perawat terbunuh. Saat berjalan keluar gedung, dia dihadang oleh detektif Simon. Sang detektif berpikir bahwa Michael lah dalang dari pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Saat ingin ditangkap, Michael pun melarikan diri. Dia melompat ke atas gedung. Sesampai di atap, tiba-tiba hembusan angin blower membuat dia melayang tidak terkendali. Dan dia pun tertangkap. Di kantor polisi, detektif Simon menanyakan apakah dia yang membunuh perawat semalam. Michael pun menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa dan tidak ingat kejadian semalam. Tiba-tiba tubuh Michael mulai bereaksi. Dikarenakan efek darah sintetis mulai habis. Malam harinya, Milo datang membesuk Michael dengan menyamar sebagai pengacara. Di sini Milo berkata, bahwa dia yakin bukan Michael yang membunuh perawat tadi malam. Sebelum pergi, Milo meninggalkan sekantung darah untuk Michael. Setelah berjalan keluar penjara, secara mengejutkan Milo dapat berjalan normal tanpa bantuan tongkat. Di dalam penjara, Michael melihat tongkat Milo yang tertinggal. Michael pun sadar bahwa Milo sudah menggunakan cairan DNA kelelawar seperti dirinya. Segera dia meminum kantung darah yang ditinggalkan Milo, untuk mengembalikan kekuatan dirinya.
Lalu dia menjebol teralis dan melompat melarikan diri dari penjara untuk menangkap Milo. You know, you shouldn't judge someone by how they look. Did your mother teach you anything? Akhirnya Michael berhasil melacak dan menemukan Milo. Dia mengingatkan Milo untuk tidak menggunakan serum tersebut, karena dia tidak mau Milo berubah menjadi monster seperti dirinya. Tapi Milo tidak mau mendengarkan. Malah dia mengakui dialah yang membunuh perawat di rumah sakit tersebut. Dia juga mengajak Michael untuk bersenang-senang, dan melupakan efek serum DNA kelelawar tersebut. Milo mengatakan dia tidak mau kembali seperti dulu lagi, dan dia pun kabur ke stasiun kereta bawah tanah. Michael pun mengejar Milo. Michael mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki serum tersebut. Tapi Milo merasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Dia sudah nyaman dengan kondisinya saat ini. Tiba-tiba datang polisi yang ingin menangkap mereka berdua, lalu polisi tersebut dihabisi oleh Milo. Milo mengatakan kepada Michael, bahwa sepanjang hidup, kita akan selalu dibayang-bayangi oleh kematian. Michael pun pergi meninggalkan Milo. Milo pun mengejar Michael dan menghajarnya. Michael mengatakan kepada Milo bahwa saat ini dia tidak mau melawan Milo. Lalu Michael melompat ke depan kereta yang melaju. Dia memanfaatkan angin sehingga dapat terbang menjauhi Milo. Adegan berpindah di mana Milo sedang mengawasi Dr. Martin yang sedang berada di apartemennya. Keesokan harinya ketika Dr. Martin membaca koran di dalam bis, dia dikejutkan dengan kehadiran Michael yang ada di belakangnya. Michael memberitahu Dr. Martin bahwa Milo sudah menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuhnya, dan kini meneror warga. Michael meminta Dr. Martin membantu dirinya dalam menghentikan aksi Milo. Scene berpindah ke kafe di mana Dr. Martin menguji Michael dengan menawarkan secangkir kopi yang dia letakkan di bawah sinar matahari. Lalu Michael mengambil kopi tersebut dan mengatakan bahwa dia bukanlah vampir yang tidak tahan terhadap matahari. Dia menjelaskan bahwa darah sintetis membuatnya stabil selama 4 jam. Namun keefektifannya semakin berkurang. Di tengah perbincangan dia mendengar perbincangan seseorang yang memproduksi uang palsu. Setelah itu dia mengikuti para sindikat pencetak uang palsu tersebut sampai di suatu tempat rahasia. Lalu Michael mengusir semua orang yang ada di situ dan mengambil alih lab tersebut. Michael menggunakan kekuatannya untuk mengusir kawanan sindikat tersebut. Setelah kawanan tersebut pergi, Michael segera mempreteli alat-alat di sana dan merakitnya kembali. Scene berpindah ke Milo yang akan pergi ke bar untuk bersenang-senang. Di bar Milo berbincang-bincang dengan seorang wanita dan itu membuat teman pria wanita tersebut marah dan mendorong Milo. Karena suasana ramai, Milo mengalah dengan pergi meninggalkan bar. Dia menunggu dan mengintai pria tersebut keluar bar dari atap gedung, dan menyergap pria tersebut. Scene berpindah ke Dr. Martin yang sedang menyelinap ke dalam lab untuk mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan Michael. Dia dikejutkan dengan kehadiran Milo yang sudah berada di lab lebih dulu. Milo menanyakan keberadaan Michael kepada Dr. Martin.
Milo yang bisa mendengar detak jantung kembali bertanya keberadaan Michael kepada Dr. Martin. Beruntung Dr. Martin bisa mengendalikan diri sehingga detak jantungnya terdengar tidak berdebar-debar yang menandakan dia berkata jujur. Mendengar Dr. Martin tidak mengetahui keberadaan Michael, Milo pun pergi. Scene berpindah ke polisi yang sedang menggeledah apartemen Dr. Martin. Ternyata apartemen tersebut kosong. Polisi tidak menemukan Dr. Martin di apartemennya. Ternyata Dr. Martin sedang menemani Michael di lab rahasianya. Scene berpindah kepada Michael yang sedang berada di atas gedung. Dia meminta maaf atas insiden yang terjadi tadi. Lalu mereka berdua saling berpelukan dan berciuman. Tanpa disadari Milo memperhatikan adegan tersebut dari jauh. Adegan berpindah kepada polisi yang sedang memeriksa kasus pembunuhan yang terjadi di bar semalam. Lalu detektif Simon menyuruh anak buahnya memeriksa rekaman CCTV. Di sini dia baru menyadari bahwa ada vampir lain selain Michael yang berkeliaran di kotanya. Berita tersebut langsung tersebar. Nicholas yang menonton berita tersebut, sempat kaget karena dia melihat sosok Milo di berita tersebut. Dia segera bergegas ke rumah Milo untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Dan betapa terkejutnya dia, ketika melihat kondisi Milo dalam keadaan sehat dan bugar. Nicholas sadar bahwa Milo lah orang yang menyerang pengunjung bar tadi malam. Nicholas meminta Milo menghentikan aksinya tersebut. Namun Milo tidak mau mendengarkan, dia malah mengamuk dan menuduh Nicholas berpihak kepada Michael. Milo pun mengamuk dan merobek perut Nicholas. Scene berpindah ke Michael yang sedang berada di lab. Michael akhirnya berhasil menemukan serum yang dapat menghancurkan DNA kelelawar di dalam tubuhnya. Michael lalu menerima telepon dari Nicholas yang membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, Michael langsung pergi dan masuk ke rumah Milo. Di sana Michael menemukan Nicholas yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, Dr. Nicholas meminta Michael menghentikan Milo. Beberapa saat kemudian Michael mendengar suara percakapan antara Milo dan Dr. Martin. Milo meminta Dr. Martin memanggil Michael. Michael pun memusatkan pikirannya mencari sumber suara itu. Setelah menemukan sumber suara, Michael pun melompat di antara gedung-gedung dan terbang menuju sumber suara tersebut. Sesampai di tempat sumber suara, Michael menemukan Dr. Martin dalam kondisi kritis karena banyak mengeluarkan darah. Dr. Martin meminta Michael untuk menjadikannya vampir, lalu Dr. Martin menggigit bibir Michael dan meminum setetes darah Michael. Tapi hal tersebut tidak membuat kondisi Dr. Martin membaik. Bahkan detak jantungnya semakin melemah dan akhirnya terhenti. Hal ini membuat sedih Michael. Tanpa ragu lagi Michael langsung menggigit leher Dr. Martin untuk merubah Dr. Martin menjadi vampir. Tiba-tiba Milo muncul di hadapan Michael. Tanpa menunggu lama Michael langsung menerjang Milo. Dan terjadilah perkelahian sengit. Milo berhasil merobek perut Michael dan melemparkannya ke stasiun kereta bawah tanah. Michael yang terluka tiba-tiba berteriak dan datanglah jutaan kelelawar vampir mengerubungi Michael. Dan dia pun pulih kembali.
Lalu Michael memerintahkan kelelawar untuk menahan tubuh Milo agar tidak bisa bergerak. Segera Michael menusukkan serum penawar ke dalam tubuh Milo. Serum tersebut berhasil mengembalikan Milo kembali seperti semula. Dan Milo pun tewas. Polisi datang dan Michael pun segera meninggalkan lokasi dibantu oleh sekawanan kelelawar. Di atas gedung Dr. Martin hidup kembali, dan menjadi vampir. Dan film pun berakhir.